The Bloodline berusaha cari partner kelima buat War Games. Gunther takut dengan Damian Priest. Pertandingan War Games wanita mulai terbentuk. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 12 November 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw dimulai dengan Gunther, World Heavyweight Champion, berdiri di tengah ring. Dia serius, bilang kalau dia fokus ke tantangan yang berikutnya, Damian Priest. Priest masuk dengan percaya diri dan langsung menantang Gunther. Priest ngebungkam bacotan Gunther. Priest ngerasa aura Gunther udah mulai pudar, sambil nyindir soal kekalahannya dari Cody Rhodes kemarin di Crown Jewel. Bikin Gunther tambah jengkel. Ludwig Kaiser datang dan ngancamin Priest, tapi Gunther malah ngestop omongan Kaiser, bikin suasana jadi tegang antara mereka. Priest tiba-tiba malah ngehantam Kaiser dan nantangin Gunther lagi. Gunther mundur, pergi sama Kaiser, yang sekarang kelihatan mulai curiga sama Gunther. Damian Priest keren banget di segmen ini. Senang deh WWE nggak langsung move on dari kekalahan Gunther di Crown Jewel, tapi malah bikin ini jadi bagian cerita yang bikin Gunther kelihatan lebih rentan karena keinsecurannya sendiri. Good stuff. Io Sky pede banget sekarang karena jadi kontender nomor 1 buat gelar Women's World Championship. Sementara Kairi Sane ngasih kode kalau ada rencana lain malam ini. Dakota Kai yang baru sembuh dari cedera akhirnya kembali. Semangat ngingetin semua orang soal kekuatan dan tekad mereka setelah lama udah nggak tampil. Kofi Kingston ketemu R-Truth di backstage, ngucapin terima kasih atas bantuannya dan minta maaf karena nggak sempat backup waktu itu. Pidan datang dan ngelabrak R-Truth gara-gara manggil dia Butch. Kofi coba menengahi tapi malah ikutan nimbrung, bilang kalau ada masalah sama R-Truth, itu juga jadi masalahnya. Xavier Woods jadi nggak nyaman sama situasi ini dan ninggalin mereka. Biarin Kofi yang urus-urusannya sendiri sama Pidan. Langsung aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini antara Damage Control, Dakota Kai, Kairi Sane dan Io Sky melawan Pure Fusion Collective, Sonya Deville, Shayna Baszler dan Zoey Stark. Io Sky dan Zoey Stark mulai duluan, saling serang sampai akhirnya Zoey unggul dan nge-tag Sonya Deville. Deville kerjasama sama Zoey, ngebanting Io dengan combo Quick Backbreaker Neckbreaker. Io berhasil counter dan nge-tag Kairi Sane yang kerjasama sama Io buat hantam Deville pakai dropkick. Setelah iklan, Dakota Kai masuk dan langsung nyerang Baszler dengan tendangan-tendangan mautnya. Akhirnya, Dakota nge-tag Io yang berhasil counter kiri Fuda Clutch dari Baszler dan Io nyelesain dengan over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Senang akhirnya Dakota Kai udah balik dari cedera. Damage Control emang butuh banget sosok yang bisa promo ke penonton buat mereka. Jadi pas banget kalau Dakota balik isi peran itu. Jey Uso dan Sami Zayn lagi nongkrong, terus Jimmy datang bilang mereka butuh anggota kelima buat War Games. Jey agak bingung cari teman, tapi Sami kasih kode kalau dia punya calon yang cocok. Jimmy kelihatan gak yakin, tapi Sami bilang percaya aja sama rencananya. Setelah Sami pergi, Jey bilang ke Jimmy buat akur jangan sini-sinisan terus. Lanjut ke pertandingan antara Kofi Kingston dengan Xavier Woods melawan Pete Dunne. Pertandingan dimulai dengan Pete ngeledek Kofi sambil narik jenggotnya dan ngeluncurin serangan-serangan keras. Kofi balas dengan springboard chop dan missile dropkick yang ngedorong Pete keluar dari ring. Dilanjut dengan somersault plancha. Setelah iklan, Kofi hantam Trouble in Paradise tapi Pete jatuh keluar ring. Ngasih Woods kesempatan buat nyerang Pete dengan clothesline. Kofi marah dan nyamperin Woods gara-gara intervensinya. Pete manfaatin kesempatan, nendang Kofi dan ngebanting dengan bitter end untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Woods dan Kofi saling debat. Kofi yang lagi marah cuma bisa buang muka, jelas frustasi karena kalah. Pertandingan yang seru antara Kofi Kingston dan Pete Dunne, mereka ngembangin cerita keren soal duo New Day ini yang awalnya kayak masalah kecil, tapi sekarang udah mulai retak. Penasaran sih gimana kelanjutannya. Liv Morgan dan Raquel Rodriguez lagi semangat nunggu pertandingan mereka nanti, tapi tiba-tiba Finn Balor ngelabrak Dirty Dominic Mysterio gara-gara kekalahannya dari Damian Priest di pertandingan kontender nomor 1 minggu kemarin. Dom ngebela diri, bilang dia nggak dapat bantuan.
Ketegangan makin tinggi waktu Dom bilang dia udah lebih deket sama gelar juara dunia daripada Finn. Bikin suasana jadi panas. Finn ngomongin loyalitas dan nantang Dom sama Carlito buat tag team ngelawan War Raiders minggu depan. Carlito kelihatan agak ragu tapi akhirnya ikut sama Dom. Sementara Finn ngeliat sinis waktu Dom pergi. Big Bronson Reed jalan di backstage dan di latar belakang kelihatan kayaknya Rey Mysterio nolak ajakannya Jey Uso. Lanjut ke segmen promo, Bronson Reed bilang kalau Seth Rollins emang lawan yang tangguh tapi dia sendiri bukan pesaing biasa. Bronson Reed itu monster. Nantang Seth buat muncul. Seth langsung masuk ring, mereka langsung saling hajar. Raw GM Adam Pearce akhirnya muncul buat mengembalikan ketertiban, ninggalin Reed yang kelihatan masih ngamuk. Segmen yang keren antara Seth Rollins dan Bronson Reed. Reed lagi on fire banget tapi dia beneran butuh kemenangan besar buat lanjutin momentum ini. Di backstage, Seth minta satu pertandingan lagi lawan Reed buat nyelesain semuanya. Pearce dengan setengah hati setuju dan janji pertandingan itu bakal jadi yang terakhir minggu depan. Setelah Adam Pearce pergi, Sami Zayn nyamperin Seth bilang mereka butuh anggota kelima buat War Games dan nyaranin Seth gabung ke tim mereka. Seth otomatis nolak, ingetin Sami soal pengorbanannya buat ngelawan kontrol tiraninya Roman Reigns. Seth pun nolak, ninggalin Sami yang kelihatan kecewa. Lanjut ke pertandingan antara Damian Priest melawan Ludwig Kaiser. Pertandingan dimulai dengan Priest yang langsung nyerang Kaiser dan mendominasi. Setelah iklan, Kaiser sempat unggul dengan Rolling Dead Valley Driver tapi Priest balik lagi dengan Broken Arrow dan banting Kaiser dengan Sword of Heaven untuk memenangkan pertandingan. World Heavyweight Champion Gunther muncul di stage, kelihatan khawatir sambil liatin Damian Priest. Pertandingan ini sederhana banget buat nunjukin dominasinya Damian Priest. Kayaknya Kaiser lebih diposisikan jadi alat bantu buat Gunther lagi, bukan jadi petarung solo. Bron Breakker bangga banget soal koleksi trofinya yang makin banyak. Tiba-tiba Sheamus muncul dan nantangin dia. Sheamus ngusulin pertandingan buat gelar IC minggu depan, yang langsung disetujuin Breakker sambil saling lanjut bacot. Pas Sheamus pergi, Jimmy Uso datang ke Breakker dan minta ngobrol sebentar. Bron Breakker pun setuju. Di backstage, Miz kelihatan cemas, coba menjauh dari Wyatt Six dan bilang kalau dia cuma fokus ke keluarganya. Tapi Karrion Kross gak percaya, malah ancam Miz dan narik dia ke ring. Tiba-tiba Wyatt Six muncul ngelilingin The Final Testament. Tapi Miz malah tiba-tiba nyerang Eric Rowan pakai kursi. Mereka pun langsung saling hajar. The Final Testament berhasil menang hajar The Wyatt Six. Setelah mereka pergi dari ring, Uncle Howdy ketawa-tawa sendiri, bikin Karrion Kross semakin gak nyaman. Ini segmen yang kuat banget. The Miz akhirnya bergabung sama The Final Testament dan berhasil ngalahin The Wyatt Six. Aku penasaran apakah The Final Testament bisa mulai berkarakter dan jadi lebih menarik. Soalnya selama ini mereka tuh cuma sekedar ada aja di WWE. Waktu Seth mau diwawancara sama Katie Kelly, tiba-tiba Solo Sikoa udah nungguin Seth di parkiran. Solo nawarin kerjasama, nyaranin Seth buat gabung ke timnya di War Games. Seth ketawa dan bilang dia nggak ada niat buat satu tim bareng orang yang pengen jadi Roman Reigns. Jacob dan Seth langsung tatap-tatapan dan Seth pun pergi sambil ngehantam mobilnya Solo. Langsung aja ke pertandingan utama di Raw hari ini, WWE Women's Tag Team Championship match antara Raquel Rodriguez dan Liv Morgan melawan Jade Cargill dan Bianca Belair. Bianca mulai nguasain Liv di awal tapi Liv gak lama langsung balas hantam. Sementara itu, Raquel nabrakin Cargill ke apron, ngasih Liv kesempatan buat ngehantam missile dropkick ke Bianca. Setelah iklan, kekacauan mulai terjadi dengan Nia Jax dan Tiffany Stratton campur tangan. Nia Jax ngeluarin Cargill dari apron, ngasih kesempatan buat Raquel yang ngehajar Bianca dengan slingshot elbow. Naomi datang ngelawan Tiffany. Jax dan Naomi saling pukul, Liv ikut campur, tapi akhirnya Bianca berhasil banting Liv dengan KOD untuk memenangkan pertandingan. Begitu pertandingan selesai, Nia Jax langsung ngebanting para juara dengan double clothesline. Dia coba ngelakuin Annihilator, tapi Io Sky buru-buru masuk dan hantam missile dropkick ke Nia Jax. Tiffany Stratton coba ikutan tapi langsung kena uppercut dan double stomp dari Io. Akhirnya Bianca dan Cargill ngeluarin double team suplex mereka. Berdiri tegak bareng Io Sky dan Naomi, nunjukin kekuatan para babyface ini. Pertandingan utama yang seru, tapi WWE kayak nggak bikin pertandingan tag team ini kerasa penting banget sepanjang acara.
Mereka cuma nunjukin sedikit promo dan shot tim di awal acara, tapi nggak maksimal bikin match ini kelihatan besar dibandingkan main event lainnya di TV. Aku penasaran sih kalau ini tuh bakal jadi tradisional Survivor Series match atau bakal jadi pertandingan Women's War Games. Secara keseluruhan, ini episode Raw yang bagus. Mereka udah siapin beberapa pertandingan keren buat minggu depan. Mungkin mereka lagi nunggu momen yang besar waktu udah gabung ke Netflix di bulan Januari. Tapi selama akhir tahun ini mereka tetap selalu ngasih yang terbaik. Nggak cuma ngandelin skenario yang biasa-biasa aja. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Connie.